Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Mahendra Pratama. Nah, pada kesempatan kali hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai OSPF Single Area Configuration atau konfigurasi satu area pada lingkungan OSPF. Nah, ini ada tujuan pembelajaran atau learning objectives-nya. Kita akan mempelajari cara konfigurasi router ID, terus mendirikan OSPF pada interface tertentu atau network, dan kita akan melakukan melihat OSPF operasi menggunakan display command dan lain-lain. Nah, di sini ada kerangka topologinya seperti ini. Akan saya buat terlebih dahulu. Ada R1, R2, dan R3. Nah, ini merupakan multi access ya. Oke, pertama saya akan gunakan router AR3260. 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sejenak. Nah, ini kalau sudah biru muda seperti ini tandanya sudah device-nya ini udah jalan ya. Kemudian akan kita hubungkan. Ini ada untuk G001, interface G001 dari R1 ke R2. Kita akan gunakan chopper G01, G001, kemudian R1 ke R3 itu G00 untuk interface G00. Oke. Jika sudah, kita tunggu, nanti akan berubah menjadi warna hijau atau tandanya sudah terhubung. Nah, sambil menunggu kita akan melakukan labeling ya. Ini kita akan lakukan labeling 10.0, 12.0, 24 subnet. 10.0, 12.0, 24. Oke. Kita copy, kita lakukan di sini juga. Untuk yang ini itu 13.0. Kemudian untuk AR, untuk ini udah, kemudian kita lakukan untuk loopback-nya, loopback 0, 10.0, 1124. Back 0, 10, 11, 10.0, 0, 124. Oke. Jadi kita akan lakukan yang sama untuk yang lain. Sini untuk AR2. Ini biasanya 22 ya. 22. 2. Oke. Sementara untuk R3 itu ada 2 loopbacknya. Loopback 0 sama loopback 2 ini 10.033. Dua 16.01. Jika sudah, ini juga sudah terhubung di 00 untuk interface-nya sudah terhubung. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui itu OSPF itu sendiri adalah sebuah routing protokol yang bisa digunakan oleh semua merek jaringan. Beda halnya dengan EIGRP, itu hanya bisa digunakan oleh merek Cisco saja. Nah, OSPF ini kepanjangan daripada Open Short Path First, artinya dia itu open untuk jalur yang dekat lebih dulu. Nah, kita juga akan mengenal istilahnya daripada router ID. Nah, router ID ini adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi router dalam lingkungan OSPF. Dan kita akan mengenal juga DR atau Designated Router. Nah, itu
itu adalah router yang kita pilih atau yang dipilih. Istilahnya ketika satu router OSPF terhubung ke banyak router lainnya, atau juga multi akses, bisa kita sebut multi akses karena dia bisa diakses oleh untuk router-router lainnya. Dia juga karena routernya ini, si router ID ini dia akan value-nya itu akan mengambil IP yang tertinggi. Nah, oleh karena itu kenapa kita router ID disarankan menggunakan loopback, karena jika salah satu interface-nya mati, akibatnya fatal. Interface yang mengidentifikasi router ID tersebut itulah yang akan mati. Oleh karena itu maka harus diadakan pemilihan ulang atau loopback. Nah, oke, kita akan mulai di sini. Kita akan menyiapkan environment-nya. Nah, ini seperti biasa kita akan lakukan konfigurasi basic untuk R1. Oke. R1. System view, kemudian sysname R1. Itu 10.0.12.124. Nah, udah up, kemudian kita quit. Kita lanjutkan untuk interface G000 IP address-nya itu 13.124. Oke, udah up, kita quit. Kita lakukan untuk interface loopback, Oke, IP address-nya ini 10.0.11.124. Oke, udah. Kalau udah, kita lakukan untuk yang R2. Untuk R2 oke. Sistem, kita masuk ke sistem view dulu. Kemudian sistem R2. Dan kita akan lakukan untuk interface, kita hubungkan interface G001. Oke, IP address-nya 10.0.12.224. Kita quit. Kita lakukan untuk loopback, interface loopback 0. IP address-nya address 10.0.22.24. Oke, kalau udah, kita lanjutkan untuk R3. Kita masuk ke sistem view. Kemudian masukkan IP address-nya 10.0.13.324. Oke, udah up, kita quit. Kita lakukan untuk interface loopback 0. Masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 10.0.3.324. Quit. Kemudian kita lakukan untuk interface loopback 2. Ini kita masukkan IP address-nya 172.16.01.16.0124. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan lakukan konfigurasi untuk OSPF-nya.
dimulai dari R1. Oke. Nah, di sini nah tadi sudah saya kasih tahu bahwa router ID ini dia merupakan sebuah interface logikal. Sebenarnya dia itu tidak ada, tapi karena untuk membackup jika interface router ID yang kita konfigurasikannya itu mati, maka kita akan backup dengan loopback. Oke, kita akan masuk dulu ke R1 SPF 1 router ID 10.0.1.1. Oke, area 0. Kemudian kita masukkan networknya 10.1.0.0.0.255. Oke, ini 10.1.0.0.0. Oke, sudah kita lakukan untuk sekarang 13 masuk. Oke, udah kita lakukan sekarang untuk 12. Sudah. Nah, sini ada penjelasan bahwa different process ID ini akan memunculkan multiple link state database. Karena itu pastikan bahwa semua routernya itu menggunakan OSPF proses ID yang sama. Nah, ini desain. Ini sekarang kita akan lakukan untuk router ID R2 ya. R2. Oke. R2. Kita masuk dulu ke sys, kita quit. Kebalik. Sebentar, OSPF 1. Oke, udah masuk ke area 0. Masuk ke network 10.255. Oke, kita lakukan untuk 12. Sudah. Nah, dia akan output emitter-nya, dia akan menghasilkan seperti ini. Ada neighbor address-nya, kemudian ada neighbor current state-nya, itu statusnya full. Oke, ya sudah full, neighbor address-nya sudah muncul. Kemudian kita akan lakukan untuk R3. Kita akan untuk R3 ini assign the value untuk alamatnya ini 333 ada router ID use OSPF proses 1. Oke, R3 kita quit dulu, kita masuk ke OSPF 1 router ID 10.033. Oke, area 0. So network 10.30.0.0.255. Oke, udah. Kita akan lakukan untuk yang 13. Dia akan menghasilkan output omitted.
Nah, seperti ini, sama seperti sebelumnya. Oke, yang step 3 itu kita akan memverifikasi konfigurasi daripada OSPF-nya. Kita akan display root IP routing table-nya. Jika protonya sudah menjadi OSPF dan pre dan cost flag-nya akan berubah menjadi 10 dan cost-nya itu bernilai 1. Oke, kita akan lakukan untuk R1 terlebih dahulu. R1 routing table. Ini kita copy dulu. Display IP routing table. Nah, sudah sama ya. OSPF lainnya udah jadi 10, costnya jadi 1. Kita akan melakukan untuk yang R2 quit display operating table apakah sudah berubah. Nah, udah, ininya programnya SPF dan juga untuk 1033 SPF dan juga untuk 24 OSPF sudah. Kita akan lakukan untuk R3. Kita quit dulu, quit display operating table nya. Dia akan berubah jadi 9. Terus flagnya ini 1, ini 2. Sedikitnya untuk yang 10.012.0 ini juga 2, pre-nya 10, konsisten. Oke, kita akan lakukan tes konektivitas antara R2 dan R1 pada ini jaringan 10.011 dan juga antara R2 dan R3 pada 10.033. Kita akan lakukan untuk AR2 terlebih dahulu. Ping 10.011. Nah, sudah. Oke, nah kita coba lagi untuk yang ping 10.033. Nah, sudah juga. Kemudian kita akan lakukan display OSPF peer command untuk melihat OSPF neighbor status, untuk melihat daripada tetangganya itu, status tetangganya. Oke, kita akan lakukan untuk R1 terlebih dahulu. Display OSPF peer. Dan untuk DR-nya tadi untuk designated root-nya ini 10.021 dan ini untuk yang backup DR-nya 10.012.2. Oke. Udah sama. Nah, di sini penjelasan bahwa di display OSPF peer command ini command atau instruksi itu akan display informasi lebih detail tentang apapun tetangganya, jadi peering neighbors, jadi tentang tetangganya. Misalkan ini link 10.013.1 dari R1 itu menunjukkan menjadi designated root. Nah, DDR ini DR election is non-emptive, artinya bahwa link dari R3 ini tidak akan mengambil peran daripada DR pada R1 kecuali atau jika OSPF proses is reset. Jadi jika OSPF prosesnya itu kita reset ulang. Oke, kita akan lakukan display OSPF bear brief. Nah, ini udah kita lihat neighbor ID-nya ini 1033, 1022. Nih, state-nya udah full. Oke, kita copy aja, kita akan lakukan untuk R2. Nah, ini juga udah R2 full 10.001. Kita akan lakukan untuk R3. Nah, udah full juga, neighbor ID-nya udah ada.
Oke, step 4 itu kita akan merubah hello interval dan juga dead interval. Oke, ini command. Nah, kita akan run display OSPF interface daripada G000 pada R1 untuk melihat OSPF default dari untuk hello interval dan dead intervalnya. Ini bisa kita copy aja R1 ya. Oke. Display OSPF interface G0 dan G000. Oke. Nah, ini muncul. Sudah muncul interfaces. Ada ini timer hello nya 10, date nya 40, polnya. Oke. Kita akan run the OSPF timer command untuk merubah OSPF hello interval dan date interval pada interface G00 dari R1 ke 15 second dan juga 60 detik secara bersamaan. Oke, masuk dulu kita ke sys. Oke, masukkan interface G000 interface G00. Oke, so OSPF timer hello 15. Oke, udah. Sekarang kita akan melakukan update 60. Oke. Sudah, kita akan melanjutkan untuk ini. Kita akan lakukan display OSPF interface G. Oke. Kita quit dulu. Display OSPF interface G000. Display OSPF interface G000. Nah, sudah. Sudah. Hello-nya berubah menjadi 15, date-nya jadi 60. Oke, kalau sudah, kita akan cek the OSPF neighbor status pada R1. Nah, kita akan cek OSPF tetangga statusnya pada R1 itu apakah sudah full pada 02 bit router 10011. Oke. Display OSPF peer brief. Ini kita copy dulu. Nah, udah ya, full. Di statusnya udah full. Stepnya nah ini yang sudah kita jalankan itu adalah informasi yang menunjukkan bahwa R1 itu hanya memiliki satu tetangga, yaitu R2. Nah, jadi sejak OSPF nya hello interval sama dead interval pada R1 dan R3 berbeda, R1 dan R3 itu akan fail untuk fail untuk mendirikan atau menciptakan sebuah relationship OSPF. Nah, kita akan lakukan run the OSPF timer pada R3. Oke, kita masuk ke R3 sekarang. Masuk ke sys dulu. Interface G000. Interface G000 ya udah. Dan OSPF timer hello kita rubah jadi 15. Dan yang dead kita rubah jadi 60. Dead 60. Oke. Nah, sudah muncul. Nah, ini neighbor current state-nya udah full. Udah. Oke. Kita akan display
OSPF interface. Wait dulu. Oke. Display OSPF interface. Oke, kosong. Display OSPF interface kosong. Oke, kalau udah kita cek yellownya 15, date-nya 60 udah. Dan kita balik lagi ke R1. Kita cek status pada R1 lagi. Display OSPF peer brief. Nah, ini sudah nih. Ada neighbor ID-nya sudah 3 full. Ini 33 ini pada interface G00. Iya benar. Oke, udah sama. Kita akan melakukan advertise default route dalam OSPF pada R3. Oke, kita masuk ke R3 sekarang. Masuk ke dalam sys dulu. Nah, IP route static 0000 spasi 0000 loopback 2. Yang default route advertise. Default route advertise. Oke. Kita akan melihat ini routing tables pada R1 dan R2 bahwa R1 dan R2 telah mempelajari default route advertise oleh R3. Kita masuk ke R1 sekarang. R1 display IP routing table ada nggak? Nah, display IP routing table. Nah, kita cek. Nah, ini dia protonya udah berubah menjadi OAC ya. Ini pre-nya 150, post black-nya 1. Oke. Kita akan lakukan juga untuk R2. Kita copy paste aja R2. Nah, R2 display IP routing table. Nah, sama halnya untuk R2 juga, ini 150, post black-nya 1. Oke. Ini kita akan lakukan untuk R3. Display IP routing table untuk R3 kita quit dulu. Display routing table. Nah, kalau udah lihat di sini protonya berubah jadi static ya. Pre-nya 60, postnya 0. Oke. Sekarang kita akan run the ping command untuk mencoba konektivitas antara R2 dan juga loopback 2 pada pada ini network 172.16.01. Oke. Kita masuk ke R2 dulu. Ping 172.16.01. Nah, sudah. Oke. Ya, step 6 itu kita akan mengontrol OSPF, DR dan BDR election pemilihan. Nah, di DR itu adalah designated route dan BDR itu adalah backupnya. Kita akan run OSPF peer-nya untuk melihat DR dan juga BDR daripada R1 dan R3. Kita akan melakukan terlebih dahulu untuk R1. Oke, display OSPF peer 10
10.033. Nah, ini udah 10.013.3 bedanya 10.013.1. Jadi dari apa yang sudah kita jalankan itu, informasinya adalah menunjukkan bahwa R3 adalah DR-nya dan R1 adalah BDR-nya atau backup designated route-nya. Nah, ini dikarenakan R3 router ID pada 10.033 ini lebih besar. Kalau lebih besar daripada R1 daripada router ID R1 yang 10.011. Nah, R1 sama R3 ini menggunakan the default priority of 1. Oke, kita akan jalankan OSPF DR priority untuk merubah DR priorities of R1 dan R3. Untuk R1 kita masuk dulu ke sys interface B00, kemudian OSPF DR priority 200. Kita copy aja. Oke, sudah. Kita lakukan untuk R3 sekarang. R3 masuk ke sys interface G000. Nah, ini kita rubah jadi 100. Oke, sudah. Nah, ini kita setelah router prioritas ini dirubah, DR tidak akan dipilih ulang, jadi kita harus reset OSPF tetangganya itu antara hubungan tetangga antara R1 dan R3. Maka kita akan lakukan shutdown, kemudian kita akan undo shutdown lagi untuk interface G000 pada R1 dan R3. Oke, kita mulai dari R3. Face G00. Enable lagi atau kita akan undo shutdown untuk R1 dan R3. Oke, di sini kita akan lakukan undo shutdown. Oke, udah, kita akan lakukan undo shutdown untuk R3 sekarang. Undo shutdown. Ya. Ini udah up. Oke, kita akan menjalankan display OSPF clear untuk melihat DR dan BDR pada R1 dan R3 nih. Oke, untuk R1 terlebih dahulu. Nah, R1 kita jalankan, kita put dulu display OSPF clear 10.033. Nah, ini DR-nya masih non ya, BDR-nya juga masih non. Kita tunggu dulu, dia akan berubah, akan memakan waktu.
Coba kita jalankan lagi. Display OSPF pure 10.033. Nah, ini sudah ya. DR-nya sudah terbaca. Ini 10.013.1 dan juga untuk BDR-nya 10.013.3. Proses 1 bit router 10.011. Nah, mungkin nah ini ada penjelasannya bahwa dari informasi tersebut R1 itu R1 priority itu prioritas R1 itu lebih besar daripada prioritas R3. Jadi R1 ini menjadi DR-nya atau disseminated route-nya, kemudian R3 menjadi backup-nya. Nah, kurang lebih dari saya cukup sekian. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.